cara lu mau masih ngikut pertemanan jahat itu, atau ya kalau misalnya ala-ala cuman sosialita gitu-gitu, is okay lah ya. Tapi there's a reason. Ini walaupun ini bukan bisnisnya aku ya guys. Tapi kalau aku tidak menceritakan hubungan Nikita dan Fitri, Nikita aja nggak mau membahas apa yang terjadi, ya kan? Kalian bertanya gitu kan? Aku nggak bisa bercanda ya sekarang. Kalian bertanya gitu, kenapa sih Nikita sama Fitri nggak berteman lagi? Mereka kan sehidup semati, ibu peri. Kalian kan nggak tahu, ya kan? Kenapa gue bisa tahu? Karena orang di lingkaran dalamnya Nikita dan lingkaran dalamnya Fitri itu ngomong, ya. Mereka tuh ngomong, jadi kayak infonya tuh benar-benar dari lingkaran mereka. Dan gue bisa sampai punya rekaman chattingannya dia, ya. Punya rekaman Nikita ngomong tentang Loli. Jadi gini loh, kalau misalnya cuman teks-teksan, orang bisa pencitraan gitu ya kan. Kemarin si Fitri diwawancara sama media gitu kan, dia bilang, iya saya tidak pernah menyebarkan ya kan bukti chatan ya kan, kecuali cuman sama keluarga doang katanya dia gitu kan. Wow, waria sial, si waria sial itu jadi keluarga cucu kali ya kan. Saya memaafkan ya, dia bilang, saya memaafkan orang yang menjolimi saya. Ibu lu aja nggak ada hubungan baik, nggak usah sok jadi orang paling soleh. Aduh, orang manusia paling sempurna deh ya kan. Ibu lu aja nggak diituin sayang ya kan. Jadi ini berawal tuh karena Fitri ya. Ingat ya guys, aku ini pernah hubungan baik sama Nikita Mirzani ya. Hubungan baik sampai kita ngomong cinta. Nanti kalau kita ke US gimana bareng ya, nanti aku sponsorin. Itu masih ada chattingannya. Jadi kalau nggak ada lihat Fitrinya ya, kalau Fitri tidak mengancam aku nggak sampai jauh ini loh ya. But there must be a reason why. Gue jauh-jauh di Amerika guys ya, hidup di sini terus ngomongin tentang Fitri, tentang Marissa Ica. There must be a reason why ya. Jadi kalau misalnya ini dicontohkan kan kemarin orang taunya Fitri berbuat baik kepada Nikita ya kan. Fitri orang yang tulus berteman gitu kan. Fitri adalah ibu peri. Makin lambat kalian bisa lihat karakternya dia ya kan. Karena orang itu cuma bisa menutupi bangkainya, muka aslinya untuk beberapa saat. Ada momennya pasti dia kayak yang nge-spill sendiri gitu loh, kayak ups gitu ya. Orang berakting itu cuma bisa se-episode, 2 episode gitu ya. 1 season, 2 season, 3 season, pasti mereka capek untuk berpura-pura gitu loh, ya kan? Jadi balik lagi ke permasalahan Marissa Ica. Sarah Marissa Ica. Nggak tahu ini namanya Marisol Marissa Ica, nama aslinya. Soalnya kalau di Facebook dia ada nama Marisolnya loh. Marisol Bermawi ya kan. Aku nggak tahu lah nama lengkap lu apa. Nanti kita cek itu ya, cek KTPM, bisa itu gampang. Rumah lu aja gue udah dapat gitu kan, yang cluster Asia gitu kan, nomor 39 gitu ya kan? Jadi kok kayak yang ini, there's a reason ya. Balik lagi ke topik kayak yang bukannya aku mau mengungkit-ungkit, bukannya aku mau menceritakan apa yang terjadi sama almarhum. Tapi aku nggak ini ya, aku disclaimer dulu ya, aku tidak kenal Ica, aku tidak kenal almarhum, aku tidak kenal almarhumah, aku tidak kenal keluarganya, aku nggak kenal satu orang pun ya. Disclaimer nih ya. Karena kalau misalnya orang yang kenal kan, oh saya kenal, jadi nggak enak sana, nggak enak sini ya kan. Aduh nggak enak sama Bu Haji, aduh nggak enak sama Pak Haji ya kan, aduh nggak enak sama Pak Dodot ya kan. Gue nggak kenal, jadi gue nggak ada
nggak ada garis nggak ada garis bawah, oh nggak enak sama sini, nggak enak sama, nggak ada ya. Tapi emang aku kemarin membaca ya tentang postingan yang Iren posting 2 tahun yang lalu, 2022 ya. Saya akan membongkar bahwa Marissa Icha pernah menikah dengan almarhum Bibi ya. Jadi Bibi ini adalah Ferdiansyah ya kan. Coba ntar gue salah lagi, Feby atau Ferdiansyah namanya ntar ya. Bukan adiknya atau Fadil ya, kemarin yang YouTube itu salah. Almarhum Bibi Ferdiansyah gitu namanya. Vanessa. Pokoknya kalian tau lah almarhum Bibi ya kan. Gue nggak tahu nama. Coba ya, almarhum Bibi Vanessa Angel. Ardiansyah ya. Oke. Feby Ardiansyah ya kan. Kenapa aku yang speak up? Kenapa lah sekarang? Gue nggak bisa jawab, say. Momennya tepat aja, ngerti nggak sih? Gara-gara Fitri ke New York. Ini aku menceritakan ya. Sebenarnya nanti gimana aku bisa men-spill Marissa Icha-nya kalian bisa nonton di YouTube-nya Kim Hwat ya. Itu ada aku menceritakan kenapa awalnya aku bisa speak up tentang Marissa. Aku nggak kenal, nggak punya masalah juga gitu loh ya. Itu kalian bisa lihat dan aku pernah ceritain juga. Aku ke titik permasalahannya aja ya. Titik permasalahannya adalah Marissa Icha ini orang yang termunafik ya guys. Kalian bisa lihat jejak digitalnya, keluarganya, kakaknya, mantan suaminya Safir itu pernah ke Uya Kuya ya kan. Ya kalau mau settingan kayak apa kayak no problem lah ya. Tapi itu bisa jejak digitalnya ada gitu kan. Sampai ada voice note-nya. Jadi kan ini ada orang yang tersakiti secara langsung dan masih hidup ya. Kalau almarhum kan nggak bisa speak up ya kan. Orang-orang sekitar sekarang nggak berani speak up juga karena apa? Mereka tahu sejahat apa ya guys. Jadi orang-orang yang pernah ngasih info itu adalah ya secara tidak langsung berhubungan dengan Iren. Karena Iren kan kemarin 2 tahun yang lalu speak up sana sini kan, nge-share foto sana sini ya. Jadi orang yang meng-spill ini secara tidak langsung adalah orang yang berhubungan satu darah, satu ibu, satu bapak dengan Icha Marissa Iren ya kan. Kenapa aku harus bawa-bawa almarhum? Karena ceritanya make sense ya. Satu Indonesia tahu gitu kalau misalnya almarhum Bibi sama Vanessa meninggal tragis gitu ya guys ya. Kecelakaan ya kan. Tapi yang survive-nya alhamdulillah galak gitu kan ya. Terus supirnya harus ya setahu gue ya guys. Kalau kecelakaan tuh nomor 1 paling orang yang di depan sama mungkin supir yang di belakang tuh biasanya aman ya kan. Kita nggak tahu secara teknisnya gimana, tapi kan dia udah masuk penjara juga kan si Jodinya kan, walaupun harusnya terjerat 5 tahun 2,5 tahun keluar ya kan. There's something kalau mau kelakuan baik ya atau there's something ya. Pokoknya kita secara hukum nggak bisa menduga-duga ya kan, karena itu masalah proses hukum ya kan. Dan banyak orang yang Kak lihat deh YouTube-nya Teteh gitu kan. Sorry, aduh namanya si Teteh Apri namanya. Ada YouTube-nya Nesha sama gitu ya kan. Ada di sini ya guys.
Ada YouTube-nya Nesha sama Neror ya. Neror, kalian nanti nonton sendiri aja ya. Dan sakit-sakit dulu, sakitnya yang aneh bikin dia kayak orang depresi gitu. Pokoknya kita kerjain dulu, besok baru kecelakaan yang hancur karena ketabrak tronton, terus kebelah dengan pohon. Pokoknya yang di penglihatan dia seakan-akan ada mobil padahal nggak ada, itu ya jurang. Pokoknya kita bikin lucu aja gitu saat itu. Bikin orang itu ngeliat, kok bisa lo matinya begitu, nggak akan bisa lah. Kok ya lo tak ngomong kok ya setan gue yang jalan. Kayak mati konyol gitu ya. Makanya kan mati lucu, konyol kan. Mati yang emang kok dia duduknya di sana, ini supir, ini dia, ini asistennya, kebalik kok yang mati dia silang. Lucu banget. Mungkin ada yang tahu saya ngomong ini masalah siapa. Hah? Itu juga diminta soalnya. Oke, lanjut, boleh kan ya sih? Jadi bukan teteh ini yang mengerjain, walaupun dia mantan dukun dukun-dukun yang ilmu gelap, mantan ya, udah insaf. Bukan dia yang lakuinnya. Yang lakuinnya adalah keluarganya Marissa Ica, ya. Namanya almarhum Mbah Dadang. Tuh, sampai dukun-dukunnya aja gue tahu nggak guys namanya, ya. Jadi yang melakukan teluh ini, yang membuat almarhum dan almarhumah kecelakaan itu kirim dari keluarganya Marissa Ica, ya. Jadi si Mbah ini almarhum Mbah, dia tinggal di Sukabumi. Jadi masih satu keluarga ya, tinggal di Sukabumi. Dan sebelum dia meninggal, dia mengakui bahwa dialah gitu loh yang melakukan itu, atas dasar suruhannya Marissa. Nanti aku spill, tapi sekarang ke titik kenapa bisa terjadi gitu loh. Kenapa bisa bersangkutan ya. Orang-orang taunya kan Marissa Ica ini seorang super woman, hero, ya kan, entrepreneur, ya kan, bisnis pertongkangan, ya kan, mantan sahabatnya Fuji, ya kan, pernah mendekati kakaknya Fuji, ya kan, 2 berarti ya kakaknya, satu almarhum Bibi, satu lagi si Franz kalau nggak salah namanya. Kalau Franz ya, sorry itu saya, all I know dia sih ngondek ya, menurut aku. Aku harus real ya, aku nggak nyerang keluarganya ya. Kita harus make sense gitu sebagai netizen. Kenapa sih dia punya motif ya guys? Kenapa dia punya motif untuk mencelakakan almarhum Vanessa? Satu, dia adalah teman ya guys. Teman, ingat. Kadang-kadang teman terbaik, terdekat, belum tentu punya hati yang baik ya guys. Di depannya aja, hai say, apa kabar? Sekarang lagi deket sama siapa? Cucok ya, gitu kan. Jadi jauh sebelum Vanessa sama Marissa ini terkenal, mereka itu udah teman guys ya. Jejak digitalnya ada. Coba ada di sini nggak ya? Jadi dia sama waktu Iren waktu Iren tunangan ya. Ini ada Vanessa-nya guys ya. Ini Vanessa, ini Iren, ini mantan suaminya Iren yang pertama. Ya, nih. Jadi mereka tuh udah temenan udah lama. Ya. Oke, jadi kalau misalnya bilang emang mereka temenan guys, jadi secara tidak langsung mereka kayak saudara lah ya. Karena kalau misalnya engagement wedding nggak cuma teman selewat doang ya kan. Dia pakai almarhumah pakai baju senada loh, putih ya kan. Tapi ini Iren bukan Ica ya. Jadi emang mereka berteman udah lama. Jadi aku menceritakan kronologinya. Kalau misalnya orang